Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian yang mengambil mata kuliah perlindungan tanaman perkebunan. Kita sudah membahas kelapa sawit, sekarang kita membahas hama dan penyakit tanaman kelapa. Tanaman kelapa ini termasuk tanaman yang serbaguna. Oleh karena itu sering digunakan, bukan sering ya, digunakan sebagai simbol di pramuka misalnya. Selanjutnya kelapa ini pada beberapa masa yang lampau juga sangat berperan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kita sehari-hari juga tidak bisa lepas dari tanaman kelapa ini dengan berbagai macam kebutuhannya, terutama kalau memasak membutuhkan santannya, kemudian serabutnya untuk beberapa manfaat, belum lagi minumannya, minuman segarnya, lidinya untuk sapu dan sebagainya. Kemudian kayunya untuk glugu, untuk membangun rumah dan sebagainya. Jadi banyak manfaat. Tentunya selama ini banyak masyarakat yang menanam kelapa hanya sekedar di sekitar rumah, tidak dibudidayakan secara khusus. Perusahaan yang membudidayakan ini pun tidak banyak. Nah, meskipun demikian, ini sangat membantu menopang kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, jika ada hama dan penyakit, ini tentunya harus bisa kita kendalikan. Nah, jadi apa saja hama dan penyakit yang menyerang tanaman kelapa? Mari kita lihat di slide di belakang saya ini. Yang pertama tentunya adalah Oryctes rhinoceros, kumbang badak. Ada yang orang menyebut kumbang tanduk. Nah, jadi gejala serangannya itu pada tanaman kelapa seperti pada gambar nampak itu seperti huruf V, nah potongan yang terbalik. Nah kemudian serangan itu bisa bercampur dengan hama yang lain nanti dengan Rhynchoporus. Nah, dengan serangan yang begitu hebat ini untuk tanaman muda bisa menyebabkan kematian tanaman. Nah ini yang bahayanya serangan dari hama Oryctes atau kumbang badak. Nah, pengendaliannya bagaimana? Nah, pengendaliannya dengan berbagai macam cara. Kalau untuk tanaman tinggi kita menggunakan feromon agregat dengan bahan aktif etil 4-metil oktanoat, kita tangkap kemudian kita kendalikan. Kemudian dengan teknik-teknik yang lain, nah, seperti apa? Kita gunakan jamur atau cendawan Metarhizium anisuplie. Ada lagi kita kendalikan larvanya. Jadi di beberapa bahan organik tempat bertelurnya, berkembang biaknya, itu kita kutip, kita ambil larvanya, kita kendalikan supaya tidak menjadi siklus berikutnya menjadi kumbang. Nah ini karena yang menyerang adalah kumbangnya, imagonya itu bisa 6 sampai 9 bulan dari siklusnya itu cukup lama. Nah, jadi yang menyerang juga kumbang jantan maupun kumbang betina. Nah, ini hama Oryctes dan bagaimana cara mengendalikannya sudah kita sampaikan. Salah satunya dengan menggunakan feromon ya. Kemudian selanjutnya yang kedua kumbang sagu, Rhynchoporus. Nah, jadi tadi ini sering bersamaan serangannya dan setelah masuk Oryctes ini akan nanti meletakkan telurnya di dalam kelapa itu sendiri, umbutnya. Inilah yang sering menyebabkan kematian tanamannya. Ya. Jadi bagaimana Rhynchoporus ini dikendalikan? Salah satunya dengan menggunakan feromon ya, feromonnya lain. Kalau ini 4-metil 5-nonanol. Nah, kemudian
secara manual juga bisa dibersihkan yang terserang. Ini yang banyak menyerang adalah larvanya. Nah, larvanya. Jadi dia akan menyerang di situ dan menyebabkan pucuknya nanti menjadi mati. Nah, inilah untuk Rhynchoporus. Nah, Rhynchoporus. Hama yang ketiga selanjutnya adalah kumbang janur. Nah, kumbang janur Protispa longissima. Jadi gejala serangannya bagaimana? Jadi gejala serangan janurnya keriput kekeringan itu dari samping nampak. Jadi seperti nekrosis lama-lama kering dari pelepah yang dari bawah dulu terus ke atas. Nah ini karena ada ininya kumbang janurnya ini Protispaya ini. Ya, oleh karena itu pengendaliannya adalah dengan itu dibersihkan dulu pelepah yang terkena tadi. Kemudian ini pernah kami kendalikan ya kita semprot dengan insektisida. Racin kita pangkas, kita semprot dengan insektisida. Tetapi kalau pengendalian selama ini yang sering digunakan orang itu juga bisa menggunakan musuh alami, Tetracyclus protispae. Nah ini bisa dilepas gitu. Kemudian Celisius Mario, kemudian Metarhizium anisoplia juga bisa kita gunakan untuk mengendalikan kumbang janur. Jadi nanti janurnya, daunnya itu pada kering-kering karena dimakan oleh Brontispa ini. Jadi gejalanya khas, kering-kering, dan ini serangannya tidak hanya di Indonesia, sampai di Thailand juga menjadi masalah hama yang berat untuk di tanaman kelapa ini. Ini hama yang ketiga tadi ya. Selanjutnya, nah ini ada belalang Phalanga, Locusta migratoria, ada Sexaphlanobila. Jadi ini belalang perusak daun. Jadi ini kan makan daun, nah nanti daunnya akan pada berlubang dari samping sehingga bisa habis. Dan untuk Sexaphlanobila ini biasanya menyerang di Indonesia bagian timur. Jadi di daerah Indonesia bagian timur ditemukan belalang Sexapha ini, ya, dan gejalanya juga karena memakan daun tadi dari kelapa. Dan ini serangannya ya bisa di tanaman tinggi sulit dikendalikannya gitu. Nah, ini harus cermat untuk pengendalian secara kimiawinya. Kalau pas ada bisa dilakukan penyemprotan. Jadi belalang. Jadi kadang semalam ini bisa menyerang, tahu-tahu bisa sampai habis gitu serangan dari belalang ini ya. Jadi ada tiga jenis, ada Locusta, Phalanga maupun Sexapha. Kemudian ada juga ini masih lanjutan ya. Nah, ini serangan belalang pada tanaman kelapa muda karena dimakan dari samping tadi, apalagi daun yang belum membuka itu bekas gigitannya nampak dan bentuk daun jadi tidak sempurna gitu, apalagi yang belum membuka. Kemudian pengendalian tadi ya harus kadang pakai injeksi insektisida sistemik, baik menggunakan injeksi maupun infusaga. Kemudian kalau ya sebetulnya bisa menggunakan Metarhizium anisoplia juga bisa, atau bahkan menggunakan Leishmansia bicolor sebagai musuh utamanya. Selanjutnya ini kita bahas, ini biasanya terjadi di tanaman muda, yaitu kutu perisai Aspidiotus destructor. Ya, itu terdapat bercak
apa ya, semacam bercak berwarna putih di bagian belakang dari daun. Nah, ini mekanismenya karena apa namanya, seperti ini kan sangat sulit. Biasanya menggunakan pengendalian hayati menggunakan predator Siloporus politus, ataupun kalau yang terserang agak berat sedikit kita potong dan membakar pelepah yang terserang tersebut. Jadi ini kutu perisai SP200 destruktor. Ini beberapa hama berikutnya dari tanaman kelapa kita. Selanjutnya ulat api. Jadi ulat api ini di bahasan sebelumnya sangat terkenal karena menyerang tanaman kelapa sawit. Tetapi pada awalnya ya ini sebetulnya menyerang tanaman kelapa dulu. Ya. Yang sering nampak adalah Parasalepida. Kemudian ada Setoranitens. Nah, ini sering juga menyerang di tanaman kelapa. Nah, Parasalepida maupun Setoranitens. Cara pengendaliannya bagaimana? Ya, ini berbagai macam cara. Pengendalian mekanis kalau tanamannya pendek ya bisa dimusnahkan, dikutip, dibakar. Cara mekanis dipenceti juga bisa. Tapi kalau untuk tanaman tinggi itu ya dengan berbagai macam cara gitu. Dengan menggunakan cara biologis, dengan menggunakan kalau larvanya kita lepas Eucanthecona maupun Sicanus ya. Tetapi kalau pupanya itu bisa menggunakan jamur cordyceps yang akan memarasit. Jadi ulat api ini terkenal karena dinamakan ulat api karena panas. Panas kalau terkena. Nah, ini gejalanya seperti apa? Gejalanya nanti tanaman kelapa kita ya tinggal kering, tinggal lidinya gitu yang nggak mau dimakan. Jadi gejalanya sering dibilang melidi. Nah, melidi. Nah, jadi itu tadi pengendaliannya. Kalau kimiawi ya kita semprot. Kalau tanamannya agak rendah menggunakan whistleblower. Ya, jadi secara kimiawi juga bisa. Kemudian dengan menggunakan virus NPV. Nah, ini pengendalian dengan berbagai macam cara. Jadi ini hama-hama, ini ulat api Parasalepida dan Setoranitens yang sering menyerang tanaman kelapa kita. Berikutnya ada lagi yang terkenal dulu yaitu ulat Artona catosantha. Ini gejala serangannya tanaman menjadi kekuningan dan berlubang-lubang menjadi seperti terbakar, terkering seperti terbakar gitu. Jadi pengendaliannya bagaimana? Dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan perangkap cahaya, pemangkasan pelepahnya, ataupun menggunakan musuh alami Apentales, predatornya Eucanthecona tadi, ataupun jamur Beveria bassiana. Nah, ini bisa dikendalikan. Atau menggunakan kimiawi tadi, ya disemprot. Nah, jadi kelapa ini hamanya banyak ini. Ini Artona catosantha. Nah, gitu. Berikutnya, hama berikutnya yang sering dijumpai dan ini langsung merusak pada buahnya sendiri, yaitu tupai atau bajing. Nah, jadi buahnya ini akan dilubangi, dimakan gitu. Ini khas sekali dari serangan tupai maupun tikus ya. Nah, jadi ini yang sering melubangi itu kan yang tupai ini. Ya. Cara pengendaliannya ya bisa di senapan angin, ditembak, diusir kan gitu. Nah, dikurangi populasinya. Kalau tikus itu bisa menggunakan burung hantu sebetulnya. Kita pasang burung hantu ya, dipasang terus sepasang, nanti tiap malam akan bisa mengendalikan hama di tanaman kelapa ini. Itulah ini langsung kerugiannya yaitu menyerang kelapanya, terdapat lubang pada buah kelapa tersebut. Berikutnya, nah ini penyakit
busuk, pucuk, busuk umbut. Sekarang kita masuk penyakit ya, tadi hama. Ya, jadi beberapa waktu lalu ini disebabkan oleh jamur, tapi meskipun sekarang tidak dimasukkan jamur, Phytophthora palmivora. Nah, yang awalnya bisa disebarkan, diserang oleh Orites dulu, baru masuk Phytophthora. Nah, sekarang Phytophthora masuk Oomycetes kadang gitu, dan bukan jamur katanya kan gitu. Nah, ini terjadi pembusukan coklat dan berbau busuk pada tanaman kelapa. Ya. Oleh karena itu, pengendaliannya secara tidak langsung adalah pengendalian Oritesnya. Ya. Kemudian kalau untuk busuk pucuknya sendiri dengan menggunakan fungisida sistemik. Nah, jadi itu pengendalian untuk busuk pucuk. Jadi tidak langsungnya pengendalian hamanya dulu. Nah, kan gitu. Ini harus dipahami. Sekarang kita karena memasuki penyakit yang busuk pucuk kelapa, Phytophthora palmivora. Nah, kemudian ada lagi, ya sering di tanaman muda kita jumpai, adalah penyakit bercak daun atau hawar daun yang disebabkan oleh jamur Curvularia maupun yang Trixlera, yaitu bercak-bercak lama-lama mengembang, nanti lama-lama bisa nekrosis. Nah, semakin lama semakin melebar. Nah, oleh karena itu ini harus cepat dikendalikan dengan fungisida. Nah, fungisida berbagai macam bisa ini. Nah, asal rutin dan kalau gejala serangannya berat bisa dipangkas. Dipangkas dan dimusnahkan. Nanti dengan semakin besarnya bibit kita, tanaman kita itu akan serangan dari penyakit Curvularia ini akan berkurang biasanya. Tetapi kalau tidak ditangani di awal, kelapa kita bisa mati karena penyakit bercak daun ataupun hawar daun Curvularia. Berikutnya, kemudian ada yang mirip, ini beda penyebab saja. Jadi kalau ada penyakit namanya Pestalotia, nah gitu. Jadi Pestalotia palmarum. Ini bercaknya lebih kuning, oranye. Nah, ini kan juga bisa menyebabkan kerusakan, membuat tanaman kerdil, bahkan kalau berat bisa mati. Ya, pengendaliannya tentunya dengan beberapa fungisida kita aplikasikan. Kalau tidak manjur ya harus kita rotasi mana yang bisa mengendalikannya. Berikutnya bercak daun, brown leaf. Jadi gejala-gejala ini disebabkan oleh banyak jamur imperfekti yang berbeda-beda. Nah, ini bisa dipicu karena tanaman lemah. Nah, misalnya di tanah gambut kita nanam kelapa, ini sering muncul bercak daun yang brown ini, nah gitu. Ini cenderungannya Trixlera atau Helminthosporium atau Melanchthonium. Nah, ini berbagai macam penyebab dari ini. Pengendalian yang utama adalah kita sehatkan dulu tanaman ya. Misalnya kalau tanah gambut ya tata kelola airnya kita betulkan dulu, baru dikendalikan dengan fungisida. Itu pun kalau perlu. Tapi kalau tanaman sehat itu bisa kelapa kita tidak terserang. Nah, gitu. Oke, berikutnya sarang laba-laba atau leaf blots. Ini juga jamur Corticium penicilliatum. Jadi beberapa, tapi ini ringan. Nah, ini biasanya di permukaan yang basah, di permukaan bawah daun. Pengendaliannya ya kalau bisa dipotong atau disemprot dengan fungisida. Nah, ini tadi beberapa penyakitnya banyak. Kemudian ada penyakit cadang-cadang viroid. Oh, ini kan terkenal di Filipina, itu. Apakah sudah masuk di Indonesia atau perlu diklarifikasi di Sangieta Laut, di Manado atau mungkin. Jadi tanaman gejalanya menjadi tirus, menguning, bercak, nah, lama-lama kering, itu kan mati. Nah, itu penyebabnya adalah virus viroid. Nah, ini ya pengendaliannya harus sanitasi yang betul supaya tidak ditularkan melalui vektor. Nah, ini penyakit cadang-cadang. Nah,
Nah, kemudian ada yang penyakit karena nggak jelas ya namanya penyakit layu kelapa. Ada yang penyebabnya bilang lethal yellowing, Phytoplasma palmae atau Phytoplasma cyanidis. Nah, itu jadi ada yang coconut lethal decline. Ini banyak. Jadi tahu-tahu memendek itu tadi menguning lama-lama mati, klorosis. Inilah penyakit layu kelapa. Kemudian yang hampir mirip ya itu ada penyakit layu natuna misalnya. Kalau diisolasi ketemunya jamur Tilaviopsis, Fusarium. Nah, tapi gejala serangannya hampir sama. Lama-lama kering, menggantung pelepahnya, lama-lama menjadi kusam. Nah, ini yang tadi yang penyebabnya yang rumit tidak jelas itu ada berbagai macam penyakit itu tadi. Berikutnya penyakit rontok buah, cengkir dan sebagainya sudah jatuh, yaitu berbagai macam penyebab. Ya, infeksi Phytophthora palmivora lembab lama-lama juga turun. Kurang nutrisi boron misalnya kan juga bisa menjadi gugur. Nah, gitu, buah rontok. Nah, berikutnya tanamannya ada karatnya hijau-hijau ini meskipun itu kadang tidak penting ya ini tidak mematikan, itu disebabkan oleh jamur cendawan Ceratosmilla paradoxa atau Ceratopsis paradoxa. Jadi ini ada tapi jarang merugikan. Karat batang kelapa. Demikian itu tadi lengkap hama dan penyakit yang menyerang tanaman kelapa kita. Mudah-mudahan yang kita sampaikan secara singkat masing-masing tadi menjadi lebih jelas lagi dalam pengendalian. Nah, secara detailnya masing-masing juga bisa dicari informasinya pengendalian dan serta pengendalian. Ya, karena kalau ini kan secara singkat yang penting ini hama dan penyakit yang menyerang tanaman kelapa secara umum inilah kira-kira. Jadi itu tujuan kami untuk mengajarkan materi kuliah yang ini. Terima kasih adik-adik sekalian, mudah-mudahan bisa menangkap apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.